tentang literasi di Indonesia. Nah, sekarang kita hubungkan tentang literasi ini dalam sejarah dunia Islam. Salah satu Khulafaur Rasyidin, yaitu Ali bin Abi Thalib, bahwa sebuah ilmu lama-kelamaan akan berlangsung menghilang. Karena itu beliau menganjurkan untuk mengikat ilmu dengan tulisan. Nah, di sini sangat jelas tersurat bahwa mengikat ilmu dengan tulisan itu sangat berhubungan dengan literasi. Kemudian juga dari Martha C. Pennington ini mengatakan secara fakta dokumen tertulis dapat survive lebih lama dibandingkan manusia itu sendiri karena bahasa tulisan mudah dipelajari dari suatu generasi ke generasi berikutnya. Jadi ini dokumen itu yang artinya berisi data yang berupa tulisan, ya. Nah, juga dari sederet nama penulis-penulis di Indonesia yang sudah legendaris seperti Pramudia Anantatur, Hamka Rendra, Ayip Rosidi, dan Marah Rusli, kaum intelektual yang membumikan gagasan dengan pena mereka itu, yaitu penulis-penulis handal yang hingga saat ini tulisannya masih sangat semakin berjaya gitu ya, karya sastranya. Dengan kata lain, mereka adalah tokoh intelektual yang menjadi budayawan yang dapat menggerakkan masyarakat melalui budaya literasi. Ya. Dan kemudian di sini kita ada diperlihatkan gambar sekolah literasi Indonesia. Kondisi literasi di Indonesia ini, pembelajaran bahasa berbasis literasi masih terlihat sangat rendah dibandingkan negara-negara maju, sehingga perlu adanya langkah yang konkret untuk mensejajarkan pembelajaran berbasis literasi. Karena itulah perlu penanaman budaya literasi. Dalam gambar ini kita lihat nama-nama sekolah dari mulai MI, ya, ini ada MI, ada SD. Surveinya ini di beberapa pulau di Indonesia disimpulkan bahwa literasi ini dalam pembelajaran masih rendah, gitu ya. Kemudian kita lihat kondisi literasi di Indonesia ini pada masa kanak-kanak, biasanya anak-anak tersebut senang terhadap suatu buku bacaan. Tapi pada zaman sekarang ini, mungkin efek dari digital, efek dari kemajuan teknologi, anak-anak itu justru kurang mengenal, ya, bisa dikatakan tidak mengenal buku bacaan. Mereka itu lebih baik menonton film atau ini kesukaannya, atau bermain games gitu ya. Dalam hal membaca buku secara konteks buku itu kurang sekali. Dan selain itu, hal yang menjadi masalah yang sangat besar itu kondisi literasi di Indonesia. Anak-anak itu melupakan baca buku gitu. Padahal adanya minat baca adalah suatu hal yang dapat membuat seseorang itu mempunyai daya imajinatif yang lebih. Misalnya dengan membaca buku itu dapat menambah pengetahuan anak-anak dan remaja. Hal itu akan membantu mereka dalam menghadapi era globalisasi yang penuh dengan tantangan dan persaingan kerja. Jadi, dengan adanya alasan-alasan di atas, sekolah itu perlu didorong untuk melakukan tinjauan terhadap pembelajaran keterampilan literasi dalam pembelajaran bahasa Indonesia, terutama aspek menulis yang masih diasumsikan sulit gitu ya. Biasanya orang tuh asumsikan kalau menulis itu ya harus penulis gitu. Di Indonesia tuh seperti itu. Padahal kita harus memulai pembelajaran kepada siswa itu, menulis itu justru itu harus dijadikan latihan sehari-hari. Misalnya
menulis cerita yang ringan gitu ya, atau diari gitu. Nah ini ternyata setidaknya ada beberapa faktor penghambat yang harus segera disingkirkan dalam mengembangkan kemampuan literasi siswa. Yang pertama, sistem pendidikan yang kurang memberikan peluang yang cukup bagi tumbuhnya budaya baca tulis. Yang kedua, guru kurang memberikan contoh membaca dan menulis yang baik. Metode dan teknik-teknik baca tulis belum optimal, serta perpustakaan sekolah yang belum difungsikan sebagai sumber belajar. Karena memang kurang tersedianya ruang baca yang memadai. Koleksi buku mungkin kurang menarik buat siswa. Kalau dari hal tersebut perlu direkomendasikan perlu adanya program sekolah yang mengembalikan budaya literasi terutama dalam pembelajaran bahasa. Nah, ini menurut Dek Yani mengatakan bahwa pembelajaran yang berbasis literasi dilakukan dengan mengembangkan gagasan atau ide melalui pengembangan pertanyaan-pertanyaan pada waktu menulis. Kemudian mengembangkannya melalui keterhubungan antar ide dan kontroversi dari setiap ide. Menurut Cooper tahun 1993, pembelajaran berbasis budaya literasi dalam dunia pendidikan memiliki keunggulan karena model literasi bukan hanya dimaksudkan agar siswa memiliki kapasitas mengerti makna konseptual dari wacana, melainkan kemampuan berpartisipasi aktif secara penuh dalam menerapkan pemahaman sosial dan intelektual. Nah, ini contoh pembelajaran yang berbasis literasi. Kalau untuk SD, kira-kira umur SD kelas 1 sampai kelas 3, kita contohkan dilatih anak membuat buku harian sederhana. Ya misalnya menuliskan kejadian yang paling sederhana yang dialami sehari-hari. Baik itu anak itu mengalami kejadian yang menyenangkan atau menyedihkan gitu. Dan nanti dikasih penghargaan oleh wali kelasnya dengan diapresiasi, memberi nilai misalnya gitu ya. Nah ini akan merangsang bagi siswa terutama usia SD kelas 1 kelas sampai kelas 3. Nah untuk selanjutnya SD kelas 4 kelas 6 mungkin kita bisa membuat cerita fiksi sederhana. Boleh misalnya per bulan. Kemudian nanti kan bisa dimuat di mading sekolah. Jadi bagi-bagi cerita dengan teman-temannya yang lain. Bahan bisa diperoleh dari buku-buku bacaan fiksi yang ada di sekolah. Silahkan mungkin dikembangkan oleh anak-anak atau menjadi suatu ide. Nah sekarang untuk siswa SMP bisa kita perdayakan atau kita pelajarkan ke anak, pelajari untuk membuat resum buku bacaan. Nah, ini bisa tiap 2 minggu. 2 minggu itu 1 buku. Seperti yang sekarang telah berjalan, khususnya di Kota Bandung, kita dalam pembiasaan itu dalam 1 minggu ada 1 hari khusus untuk literasi, gitu ya. Seperti contohnya di sekolah saya mengajar di SMP 42, kita mengadakan literasi itu pagi-pagi seminggu sekali hari Rabu. Kegiatannya semua berkumpul di lapangan untuk menampilkan redaton dari salah satu siswa atau beberapa siswa atau juga menampilkan resum buku yang sudah dibuat. Jadi diberitahu kepada seluruh teman-temannya. Nah itu menjadi gambaran untuk siswa lainnya harus atau belajar untuk bisa seperti itu gitu. Selain itu bisa membuat makalah ilmiah sederhana. Contohnya misalnya bagaimana ya persyaratan naik ke kelas 8 itu misalnya. Nah itu kan salah satu harus menilai penilaian itu harus mencapai KKM misalnya salah satunya. Kehadiran harus
memenuhi syarat dan sebagainya. Itu biarkan siswa menulis ke dalam tulisan, itu menjadi sebuah makalah ilmiah. Dan juga bisa membuat anotasi, gitu ya, salah satunya. Terus untuk siswa SMA, kita bisa ke anak-anak SMA itu misalnya menulis minimal 6 review buku sebagai prasyarat naik ke kelas 11. Nah, ini kita jadikan syarat saja, biar bukan memberatkan, tapi biar merangsang atau memotivasi siswa untuk membaca. Karena membuat review buku itu otomatis harus membaca dulu, begitu ya. Kemudian juga yang kedua, membuat penelitian beserta pelaporannya sebagai syarat naik ke jenjang berikutnya. Nah, penelitian ini boleh dari berbagai mata pelajaran. Boleh pelajaran IPA, boleh IPS, apa saja sesuai dengan jurusan siswa tersebut gitu. Atau bisa juga membuat cerpen. Pada usia remaja apalagi SMA itu masa-masa bergejolak di mana mereka itu segala sesuatu menjadi cerita yang menarik sebetulnya dalam kehidupan sehari-harinya. Itu bisa dijadikan ide untuk membuat cerpen. Kita sebagai guru bahasa misalnya, coba pengalaman kamu atau apa yang terjadi dalam permasalahan atau dinamika hidup kamu coba tulis dalam cerpen. Nah, itu contohnya. Dan juga sama membuat anotasi, hanya kita kasih temporary waktu, ditarget satu buku itu 2 minggu gitu. Dan kita lakukan atau kita suruh anak itu menulis dalam bahasa Inggris. Nah, mungkin kalau sudah SMA itu pengetahuan tentang vocabulary dan merangkai kalimat dalam bahasa Inggris itu sudah lebih dapat dipahami gitu. Kita coba saja gitu ya untuk merangsang anak supaya berkegiatan berliterasinya ini semakin meningkat. Nah, ini contoh-contohnya. Contoh sebuah anotasi ya ini. Ini anotasi siswa dilampirkan dengan kartu perpustakaannya. Jadi siswa itu bukan fiktif belaka dia dari buku apa. Nah, ternyata bukunya itu ada, yaitu dilampirkan dari peminjaman di perpustakaan. Nah, ini contoh-contoh anotasi. Nah, ini contoh cerpen. Cerpen-cerpen yang dilakukan oleh siswa ini boleh disertai dengan fotonya. Jadi pengarangnya itu fotonya. Nah, ini kan lebih menarik buat siswa. Nah, ini contoh karya ilmiah. Nah, contohnya karya ilmiah seperti ini disertai dengan selain daripada tulisan, yaitu ada tabel, ada diagram gitu ya. Ini semakin memperkaya pengetahuan siswa. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan mengenai literasi di sekolah ini, membangkitkan kembali budaya literasi di sekolah. Untuk berikutnya saya serahkan ke moderator, mungkin ada yang ingin atau akan bertanya. Silahkan Ibu Moderator. Terima kasih Ibu Eli yang telah memaparkan begitu detail ya yang menyangkut tentang literasi. Beliau menyampaikan sampai detail-detailnya dari mulai bagaimana apa itu literasi, apa trik-triknya untuk siswa SD, SMP dan SMA. Baik, untuk selanjutnya saya akan buka sesi tanya jawab untuk para partisipan di sini. Silahkan bisa mengajukan pertanyaan baik itu melalui audio atau chat. Saya persilakan. Baik, Ibu, mungkin saya pertama ya Bu ya, yang akan mengajukan pertanyaan, boleh ya Bu ya? Ya, silakan. Itu kan kalau literasi itu kan hal-hal yang menyangkut dunia tulis menulis ya Bu ya, sebetulnya Maya. Nah, Ya, ini kan Bu. saya sendiri aja kalau untuk
membaca atau untuk itu sulit sekali gitu ya. Nah, Ibu Iya. punya nggak supaya eh, kan saya tuh udah pernah nyoba gini, mau bikin tulisan, bikin nih, dicoba gitu ya, di tulisan. Tapi tengah-tengah tuh suka mentok. Baru juga beberapa halaman, udah mentok aja, nggak tahu ininya kemana gitu. Nah, ada trik atau apa gitu khusus yang bisa supaya tetap aja gitu kita sebetulnya wah semangat selalu ada gitu. Kok kayaknya teh Baik. mentok di situ gitu, ngapain lagi gitu. Nah, ini gimana Bu? Ya, pertanyaannya. Supaya kita terus tidak mentok ya Bu ya kalau dalam membuat suatu tulisan gitu ya Bu ya. Nah, suara Ibu itu timbul tenggelam itu suaranya. Oh, di rumah tuh lagi pada nonton bola ya, jadi saya matiin speaker hidupin, matiin speaker hidupin. Tadi sudah Sekarang tapi sekarang jadi kadang mengecil, kadang hilang gitu Bu. oh sekarang ada ya? Ada nggak? Sekarang juga hilang-hilang. Nah, ini ada sekarang. Oh, nggak tahu nih kenapa. Terus saya di luar, maksudnya di dekat halaman nih supaya nggak ragu dengan suara TV. Oh, mungkin TV-nya ya jadi feedback suara. Iya, Bu. Baik, saya akan mencoba menjawabnya untuk supaya dalam kita menulis itu dalam berliterasi ini tidak mudi ya, tidak mentok-mentok gitu ya, Bu ya. Mungkin ada kalau kita menulis itu yang pertama menulisnya itu coba yang menarik, yang kita suka gitu ya. Kemudian kita bikin outline dulu. Saya Yes. yang apa aja ada outline. Kalau zaman itu kerangka karangan gitu ya, Bu ya. Nah, Ya, saya dulu ya. dibikin dulu. Jadi nanti ketika kita mentok, kita nggak lupa karena kita melihat outline-nya. Oh iya ya, udah ini tuh aku tuh mau mengemukakan tentang ini. Jadi kita teringat lagi, terinspirasi lagi gitu ya Bu ya. Mungkin itu Bu salah satu gitu ya Bu ya. Kalau untuk lebih banyak lagi mungkin banyaklah caranya. Yang pasti kalau masalah itu kembali kepada diri ya. Kita harus terus kalau misalnya kita untuk menulis gitu ya. Gitu Bu. Terima kasih jawaban saya coba ya. Iya Bu. Bagaimana Bu? Kalau anak usia SD, tadi kan mengatakan usia 1 kelas 1 sampai kelas 3 ya, bisa dikenalkan membuat pengertiannya. Nah, kendalanya kan biasanya kalau anak antara kelas 1 itu anak belum bisa baca juga ya, belum bisa baca, menulis juga kan masih dalam masih dalam Masih belajar. Iya. mengenalkan kelas sendiri bagaimana ya kalau untuk usia anak kelas 1 seperti itu? Oh iya, terima kasih ya Bu ya. Kalau untuk anak kelas 1 sampai kelas 3, kalau sekarang sih ya kebanyakan mungkin sudah bisa mengenal huruf atau menulis hanya kata-kata yang sederhana ya Bu ya. Maksud saya di sini membuat buku harian sederhana itu tidak menulis berlembar-lembar atau gimana. Anak itu hanya menulis misalnya Mom, I love you, atau misalnya Mama, aku sayang Mama. Nah, itu hari itu perasaan dia seperti itu terhadap ibunya. Ya mungkin bukan berarti tiap hari enggak sayang. Kadang-kadang anak itu suka ada misalnya aku menyukai guru aku, atau misalnya aku suka sama ibu guru. Nah, itu hanya menulis satu kalimat itu
kita latih misalnya sebagai orang tua atau sebagai guru, hanya menulis apa yang dia rasakan dalam satu kalimat, terus kemudian diajarkan untuk menulis, apalagi misalnya dikirimkan terhadap bu gurunya, atau dikirimkan terhadap ibunya, atau hanya dia keep, dia simpan di bukunya, walaupun satu kalimat, itu Bu, itu sudah merupakan suatu literasi Bu. Oh gitu ya. Iya, jadi bukan berarti membuat tulis di sini buku harian sederhana itu bukan menulis apa yang enggak. Misalnya guru kelas 1 dan kelas 3 itu anak-anak misalnya. Bagaimana tadi kita sudah belajar menyanyi lagu nasional. Kalian suka tidak? Misalnya suka Bu. Terus ada misalnya anaknya, Bu saya susah hafalnya, nggak bisa. Oke, coba kalian kalau yang suka tulis ya di kertas ya, aku suka lagu Padamu Negeri misalnya. Atau misalnya aku belum hafal. Nah, hanya pernyataan seperti itu Bu untuk anak kelas 1. Itu sudah merupakan memulai budaya literasi, Bu. Gitu mungkin. Terima kasih ya. Terima kasih Bu jawabannya. Oh jadi ada pertanyaan dari Mbak Dewi. Pertanyaannya, bagaimana cara mengembalikan minat baca anak yang mulai menurun karena gadget, Bu? Oh iya. Yang ke-1 ya Bu ya, yang pertama tentu saja kita sebagai orang tua atau guru harus bisa menegaskan mengatur waktu anak untuk bermain gadget. Apalagi kalau di sekolah sudah pasti ya Bu ya, anak tidak boleh membawa misalnya peraturan, ada beberapa sekolah negeri atau kebanyakan tidak boleh membawa gadget ke sekolah misalnya. Atau kalau di rumah biasanya itu seorang ibu itu punya aturan ya Bu ya untuk anak-anaknya. Kita kasih aturan itu boleh main gadget hanya hari libur misalnya Sabtu dan Minggu gitu. Nah, hari-hari lainnya kita kenalkan terhadap buku-buku cerita yang menarik. Kecuali untuk anak-anak yang kecil itu buku-bukunya itu coba kasih buku-buku yang gambarnya saja dulu yang menarik gitu ya. Isinya cerita yang sederhana, boleh cerita yang sehari-hari, tapi biasanya visualnya itu, gambarnya itu yang menarik, nah itu akan memberikan minat baca terhadap anak-anak. Dan kalau misalnya anak-anak itu kita lihat dari budaya dan kebiasaan di barat itu ya Bu ya, sejak lahir, walaupun anak itu sejak lahir masih bayi boro-boro bisa baca ya Bu ya, itu ketika mau tidur itu dibacakan buku cerita. Nah, ya. Jadi buku cerita itu menjadi kebiasaan Nina Bobo sebelum tidur itu, walaupun anaknya cuman misalnya lihat-lihat atau gimana, dan nanti akan terbiasa dari hari ke hari sampai anak itu umur berapa bulan, setahun, 2 tahun, sampai anak itu sudah bisa memahami sebuah cerita gitu ya Bu ya. Kalau ini Ibu tahu nggak film Baby's Day Out yang terkenal itu ya? Nah, itu kan anak tersebut bayi kok bisa ngerti sih langkah-langkahnya, dan akhir film itu kan kita bisa tahu, oh bayi itu setiap mau tidur diceritakan oleh ibunya sebuah cerita yang petualangannya seperti itu gitu. Berarti kan bayi itu dalam memorinya itu menyerap, mengingat, hanya dia belum bisa mengungkapkan apakah dia mengerti, apakah dia memahami gitu, tapi itu di dalam memorinya sudah terekam. Nah, sebetulnya menumbuhkan minat baca sama anak itu memang harus ditanamkan sejak dini, Bu. Gitu. Seperti yang kita adopsi budaya barat itu tidak selamanya negatif ya, Bu ya. Kita adopsi saja hal-hal yang seperti itunya gitu. Mungkin seperti ini, Bu, jawabannya. Baik, Bu, Ibu mudah-mudahan belum puas ya Bu Irma, nanti bisa mengembangkan juga ya. Baik Ibu, pertanyaan selanjutnya dari Ibu Rita. Kalau belum puas nanti harus dipuas-puasin ya Bu Irma. Pertanyaan Bu Nisa, Bu nih, katanya membaca e-book termasuk pada contoh literasi apa tidak? Misalkan siswa di sekolah literasi, tapi kalau dari HP masuk literasi juga nggak Bu pembacaan? Oh iya, terima kasih pertanyaannya. Membaca itu bukan hanya dari buku ya Bu ya, karena sekarang kita sudah tersedia pada zaman digital ini beberapa gadget. Seperti kita juga kan sering Bu membaca Al-Quran saja gitu. Saya sendiri kadang surat apa ingat sering lihat di HP. Nah,
Itu termasuk juga Bu membaca literasi. Berarti itu bukunya itu sudah terdapat di dalam HP gitu. Buku itu tidak berarti fisiknya harus lembaran-lembaran karena sekarang zamannya sudah digital, ternyata buku juga bisa digital. Nah, itu literasi juga, Bu. Karena pada dasarnya kalau literasi itu sih bukan cuma baca buku ya. Kita eh, apa mempelajari suatu tulisan singkat saja dan kita memahaminya dan mengamalkannya, misalnya dalam di ruang tunggu nih, kita ke dokter, ada tulisan no smoking. Itu kan bukan buku, itu hanya tulisan. Tapi kalau kita membaca, memahami dan kita melakukannya, nggak usah merokok di situ, itu artinya kita sudah berliterasi, Bu. Gitu ya, Bu ya. Jadi tidak terpaku terhadap buku yang namanya literasi itu. Mungkin begitu, Bu, jawabannya. Jawaban dari Ibu Eli, mudah-mudahan sudah puas juga ya, sudah bisa mencari terus ya Bu ya. Baik, untuk selanjutnya masih ada pertanyaan, mangga silahkan kalau yang masih ada waktu ya sebentar lagi. Atau mungkin kalau tidak ada, mungkin disimpulkan aja ya Bu Eli, mangga disimpulkan mungkin ya. Oh iya, sudah tidak ada ya Bu ya. Baik, kalau begitu Bapak Ibu hebat, saya simpulkan saja dari yang sudah kita bahas tadi. Kesimpulannya bahwa pembelajaran untuk subjek apapun bisa berbasis literasi, tidak hanya mampu meningkatkan pengetahuan siswa, tapi juga mengajarkan kepada siswa untuk lebih produktif dalam menulis dan menghasilkan karya tulis yang baik, sehingga ilmu-ilmu yang didapatkan tidak mudah hilang. Kemudian, namun semua program tersebut tidak akan bisa berjalan jika kepala sekolah dan guru sendiri sebagai penggeraknya itu tidak produktif. Artinya kita ini sebagai pendidik, kalau di sekolah selain pendidik ada kepala sekolahnya, kita juga harus membudayakan untuk berliterasi sebagai suri tauladan terhadap anak didik kita. Oke, mungkin begitu kesimpulannya. Terima kasih atas perhatian Ibu Bapak hebat sekalian. Demikian penyajian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilmu ya untuk malam ini, mudah-mudahan tidak puas karena mungkin dengan tidak puas kita akan terus belajar dan belajar. Baik, mungkin untuk sesi cukupkan sekian. Untuk itu terima kasih semuanya. Saya kembalikan kepada host. Mangga Ibu Nisa silahkan. Terima kasih Ibu Eli. Luar biasa sekali ya pemaparannya. Manfaat. Jangan lupa diisi presensinya ya Bu, Bapak dan Ibu. Oh iya ya, saya belum presensi nih. Ada linknya di chat Bu. Ya, sudah disuruh ya. Terima kasih buat ibu-ibu hebat. Apakah ada lagi yang tampil pada hari ini? Bu Neni bagaimana? Kalau nggak salah masih ada satu lagi ya Bu Eli atau satu aja gitu Bu? Satu lagi besok. Oh, satu lagi besok ya? Iya Pak, maaf ya Pak ya, satu lagi besok saya belum beres ngedit. Oh ya nggak apa-apa. Iya. Untuk yang merekam udah ada nggak Bu untuk penampilan yang tadi? Tadi saya nggak bisa merekam Pak. Oh ya kalau nggak bisa saya udah siapkan tadi. Nanti bisa dikirim ke Ibu.